Halo, nama saya Ramonantara Sullivan, NIM 1821716. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode penerapan Enterprise Architecture untuk TOGAF 9,2 ADM. Pertama-tama, kita akan berbicara sedikit overview mengenai apa itu TOGAF. TOGAF adalah framework arsitektur yang memberikan pendekatan untuk melaksanakan proses desain, planning, implementing, dan governing teknologi arsitektur suatu enterprise. Dalam TOGAF ini berfokus kepada 4 level utama dalam suatu arsitektur, yaitu bisnis, data, application, dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fase-fase di TOGAF ini dari preliminary sampai ke fase D, yaitu teknologi arsitektur. Kita akan mulai pertama-tama dari preliminary fase dulu. Di preliminary phase ini sebenarnya awalan dari sebelum masuk ke fase-fase dalam TOGAF sendiri. Dalam preliminary phase, kita akan mendefinisikan sub-enterprise itu, lalu mengidentifikasi key driver dan elemen-elemen organisasi, mengidentifikasi kebutuhan untuk architecture work, architecture principles, lalu memilih framework yang akan digunakan, mendefinisikan hubungan antara management framework, serta meninjau kedewasaan arsitektur enterprise. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menggunakan studi kasus dari sebuah perusahaan bernama House of Smith. Jadi, overview sedikit tentang perusahaannya. House of Smith adalah sebuah perusahaan clothing yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian dengan segmentasi pasaran anak-anak muda dari kalangan anak sekolah hingga mahasiswa. House of Smith melakukan produksi pakaian sendiri dan bekerja sama dengan vendor untuk proses sablon pakaian. Struktur organisasi dari House of Smith-nya dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu selanjutnya, kita akan melihat organization mission statement dan goals-nya. House of Smith memiliki 2 organization mission, yaitu untuk menjadi fashion terbaik dan kualitas, serta pemenuhan kebutuhannya. Selain itu, House of Smith juga mempunyai 3 goal statement, yaitu peningkatan kualitas produksi, segmentasi pasar, serta syarat produksi. Berikut adalah business drivers dari House of Smith itu. Ada 3, yaitu competitive environment, demand environment, serta supply environment. Sekarang saya akan membahas architecture principles dari House of Smith sendiri. Architecture principle ini akan dibagi berdasarkan 4 domain yang sebelumnya saya sudah sebutkan: bisnis, data, application, dan teknologi. Dari domain bisnis, principles-nya ada quality assurance berkala, pelaporan stok berkala, serta visi syariah. Dari domain data, ada dapat mengakses data penjualan, data selalu terupdate, serta data online. Dari application, itu House of Smith punya website sendiri, alat komunikasi, serta toko online di aplikasi mobile. Untuk teknologinya, House of Smith memiliki teknologi remote management, memiliki teknologi pengelolaan data, serta memproduksi aparel sendiri. Sekarang kita akan masuk ke bagian fase A, yaitu architecture vision. Di fase A ini kita akan pada utamanya akan membuat architecture vision. Jadi step-step itu yang pertama menetapkan architecture project, yang kedua identifikasi stakeholder, masalah, dan business requirement. Yang ketiga itu ada konfirmasi dan jelaskan business goals, drivers, dan constraint-nya. Lalu mengevaluasi kapabilitas bisnis. Lalu meninjau kesiapan untuk transformasi bisnis, mendefinisikan scope, menjelaskan arsitektur prinsipal, lalu membuat arsitektur vision yang sendiri, membuat target arsitektur value proposition, dan berdasarkan dengan key performance indicator, melakukan identifikasi risiko, lalu membuat statement of architecture work. Berikut adalah stakeholder dan concern dari perusahaan House of Smith yang digunakan, nanti akan didokumentasikan. Berikut selanjutnya dapat dilihat capability dari House of Smith. Capability-nya ini ada 9. Untuk problem statement dari House of Smith sendiri ini, sistem bisnis dari House of Smith saat ini dirasa masih belum cukup baik. Meskipun sudah ada sistem pendataan untuk masing-masing toko, tapi sistem pendataan tersebut masih belum terintegrasi secara otomatis dan harus dikirim setiap harinya dengan mengirim melalui email atau media sosial pendukung secara manual. Sekarang saya akan masuk ke bagian fase B, yaitu bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini kita akan memulai dengan memilih reference model yang akan digunakan dalam rancang arsitektur bisnisnya.
Lalu kita akan membuat baseline bisnis arsitektur, membuat target bisnis arsitektur, lalu melakukan gap analysis. Lalu kita juga akan mendefinisikan kandidat untuk roadmap komponen, jabarkan impact ke seluruh komponen arsitektur, melakukan stakeholder review, finalisasi bisnis arsitektur, lalu akhirnya kita akan membuat arsitektur definition dokumen. Yang pertama, pembuatan baseline bisnis arsitekturnya dari baseline business function. Ini dibuat menggunakan diagram kelas. Jadi bisa dilihat ada dua fungsinya, corporate function dan product processing, beserta dengan objek-objek yang ada dalam. Selanjutnya adalah business service-nya. Itu juga sama menggunakan diagram kelas. Untuk logical business arsitekturnya, ini dibuat menggunakan DFD. Menggambarkan arsitektur bisnis secara logis, menggambarkannya. Untuk physical business arsitektur, ini bentuk arsitektur bisnis secara fisik dan dapat dilihat pada tabel di bawah. Untuk pembuatan target bisnis arsitekturnya, itu merupakan perubahan-perubahan yang akan dilakukan terhadap arsitektur bisnis. Untuk bisnis functionnya sendiri, dapat dilihat ada perubahan terhadap corporate function-nya. Untuk business service-nya juga sama seperti yang business function, ada perubahannya. Di logical business arsitektur, karena nanti ada proses implementasi baru, targetnya juga akan berubah. Ini juga target bisnis arsitektur yang dapat digambarkan menggunakan BPMN melalui proses produksinya. Dan ini adalah target physical business arsitektur dari perusahaan Hasselschmidt. Selanjutnya adalah fase C, yaitu information system arsitektur. Information system arsitektur ini dibagi menjadi dua fase, yaitu dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang arsitektur datanya. Langkah-langkah yang digunakan dalam fase ini kurang lebih sama seperti ketika di fase B ya, tentang bisnis arsitektur. Bedanya fokusnya di sini terhadap data-data yang diproses di dalam perusahaan. Dalam kasusnya ini adalah perusahaan Hasselschmidt. Yang pertama ini adalah baseline data arsitektur dari perusahaan Hasselschmidt. Ini digambarkan menggunakan diagram kelas dan ini adalah konseptual datanya. Untuk logical baseline data arsitekturnya bisa dilihat seperti berikut. Lalu physical baseline data arsitekturnya ini digambarkan menggunakan activity diagram. Aktivitas yang ditinjau di sini adalah data soal transaksi yang terjadi dalam perusahaan Hasselschmidt. Untuk target data arsitektur sendiri, ini adalah perubahan-perubahan apa saja nanti yang akan diimplementasikan dalam pembuatan arsitektur enterprise yang baru dari perusahaan Hasselschmidt. Dapat dilihat sendiri perubahannya di dalam slide. Ini juga perubahan terhadap logical data arsitekturnya. Dan ini adalah perubahan terhadap physical data arsitekturnya tadi. Yang ini juga activity diagram dari proses transaksi. Setelah meninjau dari domain data, di fase C kita akan meninjau dari domain aplikasi. Langkah-langkah yang diambil juga mirip dengan domain data. Bedanya kali ini kita akan berfokus kepada aplikasi-aplikasi apa saja yang dipakai dalam perusahaan bisnis Hasselschmidt. Untuk baseline application arsitekturnya ada dua, itu menggunakan kelas diagram juga dan dikelompokkan dari pendata penjualan, katalog produk, penambahan produk baru, dan pengambilan produk display. Yang selanjutnya adalah logical application arsitekturnya. Ini adalah baseline untuk physical application arsitektur dari perusahaan Hasselschmidt. Untuk targetnya dapat dilihat sendiri ada penambahan data ERP. Jadi untuk perbedaan antara baseline dan target ini, dalam target pasti ada sesuatu yang baru yang akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dari enterprise tadi. Nah,
Selanjutnya adalah perubahan terhadap logical application arsitekturnya dalam target logical application arsitektur. Lalu juga terdapat perubahan terhadap physical application arsitektur. Yang terakhir adalah fase D yang berbicara tentang teknologi arsitektur. Dalam fase D ini langkah-langkahnya sama persis seperti fase-fase sebelumnya, tapi bedanya adalah ini membahas tentang domain teknologi yang digunakan dalam perusahaan House of Smith. Jadi tetap sama, memilih reference model, membuat baseline teknologi arsitektur, membuat target, melakukan gap analysis, kandidat untuk roadmap, menjabarkan impact, melakukan stakeholder review, finalisasi, dan juga membuat architecture definition dokumen. Untuk konseptual baseline dan teknologi arsitekturnya dapat dilihat pada diagram ini. Logical baseline teknologi arsitekturnya juga dapat dilihat pada diagram kelas ini. Jadi dibagi-bagi berdasarkan teknologi yang diterapkan di dalam perusahaan. Physical baseline teknologi arsitekturnya juga dapat dilihat pada tabel ini. Jadi physical itu lebih ke bentuk fisik dari teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah konseptual target teknologi arsitektur. Ini merupakan konseptual teknologi arsitektur yang sebagai target dari pembuatan arsitektur enterprise untuk perusahaan House of Smith. Dapat dilihat perbedaannya pada slide. Selanjutnya adalah logical target teknologi arsitektur untuk perusahaan House of Smith. Selanjutnya merupakan physical target teknologi arsitektur untuk perusahaan House of Smith. Dapat dilihat perbedaannya yang di-highlight menggunakan warna kuning. Selanjutnya di dalam teknologi arsitektur ini juga dibahas tentang security model dari teknologi arsitektur dari House of Smith. Dapat dilihat diagramnya pada slide. Selanjutnya akan dibahas tentang solution building block dan roadmap dari perusahaan House of Smith. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas dari fase-fase sebelumnya, solution building block atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh enterprise architect untuk perusahaan House of Smith dapat dilihat pada gambar berikut. Solusinya adalah satu, ada sistem ERP terintegrasi, aplikasi pengelolaan stok, sistem order produksi, alat quality assurance, membership program, customer feedback, pengadaan infrastruktur, serta pengadaan peralatan customer service. Hal-hal ini diperoleh dari dari fase-fase sebelumnya. Berikut merupakan project roadmap yang direncanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan implementasi dari arsitektur enterprise untuk perusahaan House of Smith. Sekian, terima kasih.